Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari yang sejuk ini kita bisa berkumpul di sini. Insyaallah kita akan adakan sedikit nasihat dan juga pesan-pesan singkat yang semoga bisa menjadi penyemangat kita sebagai orang tua Bapak Ibu sekalian. Karena jadi orang tua itu kan semangatnya kadang turun, kadang turun banget ya Bapak Ibu ya. Makanya kita butuh saling mengafirmasi, saling menyemangati. Karena jadi orang tua itu butuh nafas panjang. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Karena amanah kita jadi orang tua itu batasnya adalah sampai nanti kita meninggal dunia. Jadi bukan ketika anak sudah menikah otomatis kewajiban kita gugur. Ternyata batasnya itu sampai kita tutup usia. Amanah jadi orang tua itu melekat di pundak kita. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi Yakub alaihi salam yang di detik-detik menjelang wafatnya masih memikirkan pendidikan agama anak-anaknya. Allah berfirman, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Apakah kalian menyaksikan ketika kematian hendak menjumpai Nabi Yakub alaihissalam? Kemudian Nabi Yakub kumpulkan anak-anaknya, lalu beliau bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelah kematianku? Ayat ini Bapak Ibu tahu tidak ada di surat apa? Saya kasih kata kunci ya, depannya al. Membantah enggak Ibu maksudnya? Surat apa Pak? Al-Baqarah. Ayat berapa? 133. Di surat Al-Baqarah ayat 133 ini diceritakan bagaimana Nabi Yakub menjelang kematiannya, beliau masih bertanya tentang bagaimana agama anak-anaknya. Yang dipikirkan adalah masalah akhirat, masalah akidah dan agama anak-anaknya Bapak Ibu sekalian. Padahal kalau orang tua hendak meninggal, boleh nggak dia berwasiat tentang masalah dunia? Boleh. Nah, tolong jangan jual sawah di sebelah rumah kita. Kenapa Pak? Itu bukan sawah kita. Boleh kita berwasiat tentang masalah harta, tentang masalah dunia, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi mari kita perhatikan dan cermati bagaimana Nabi Yakub alaihissalam yang beliau perhatikan adalah agama anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian sembah setelah kematianku? Maka inilah konsep parenting Islam Bapak Ibu sekalian. Inilah indahnya pengasuhan Islam yang mengingatkan para orang tua untuk senantiasa perhatian dengan agama anak-anaknya, dengan akidah anak-anaknya. Karena anak itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar mengatakan, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu." Didiklah anakmu karena nanti kamu akan ditanya tentang hal itu. Madza 'allamtahu wa madza adabtahu? Ilmu apa yang sudah engkau ajarkan, adab apa yang sudah engkau terangkan. Bahkan Bapak Ibu dalam kitab Tuhfatul Maudud, Ibnul Qayyim rahimahullah menukil perkataan sebagian ahli ilmu yang menyatakan bahwa nanti di akhirat kelak, sebelum Allah bertanya kepada seorang anak bagaimana baktinya kepada orang tuanya, maka Allah akan bertanya terlebih dahulu kepada orang tua, bagaimana sikapnya dalam mendidik anak-anaknya. Demi Allah Bapak Ibu, nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok jadi sedih gini Bapak Ibu? Lagi merenungnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang tua itu butuh nafas panjang, butuh kesabaran, dan kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya
bisa mudah mendidik anak, kita perlu membangun kehangatan, kita perlu membangun kelekatan. Dan semoga ikhtiar kita nih Bapak Ibu, ngajakin anak-anak kita berangkat umroh, bisa menambah kehangatan dan kelekatan dengan anak-anak kita. Makanya perlu kita luruskan terus mindset kita Bapak Ibu. Karena sebagian orang tua ngajak anaknya berangkat umroh, justru malah lebih sering marah-marahnya ke anak. Ih, lelet banget sih Nana. Ih, bukannya packing gitu ya. Maka Bapak Ibu kita harapkan berangkat ini nambah kehangatan, bukan menambah keretakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, parenting Islam itu mengajarkan kita untuk membangun kehangatan dan kedekatan dengan anak-anak kita. Karena ini adalah kunci Bapak Ibu semua. Ini adalah apa? Kunci. Kalau orang tua sudah lekat sama anak, maka orang tua akan lebih mudah memberikan pengarahan kepada anak. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat dekat, sangat lekat kepada orang tuanya, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yusuf dekat sama orang tua, tandanya apa? Yang pertama, Nabi Yusuf itu aroma tubuhnya sampai-sampai dihafal sama ayahnya. Apa kata Nabi Yakub di surat Yusuf? Inni la ajidu riha Yusuf. Sungguh aku mencium aroma tubuh Yusuf. Masya Allah nih Bapak Ibu, kalau sudah dekat sama anak, sering menghabiskan quality time bersama anak, main sama anak, mandiin anak, kita bisa sampai hafal aroma tubuh anak kita Bapak Ibu semua. Nabi Yakub hafal aroma tubuh Nabi Yusuf. Ini tanda dekat, ini tanda hangat. Begitu pula para ulama menerangkan di antara tanda dekatnya Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf tidak sungkan untuk cerita dan curhat kepada orang tuanya. Nabi Yusuf mimpi lalu cerita sama ayahnya, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan. Aku lihat mereka semua bersujud kepadaku. Ini tanda dekat dan tanda hangat Bapak Ibu. Anak tidak sungkan curhat dan cerita dengan orang tuanya. Kalau anak udah mau cerita sama orang tuanya, ini tanda-tanda terpenuhinya 3 aspek kelekatan. 3 aspek kelekatan itu CST. Comfort, secure, trust. Kalau anak udah ngerasa nyaman, ngerasa aman, dan ngerasa percaya sama orang tuanya, maka ini tanda anak itu lekat sama orang tuanya. Banyak anak-anak gak lekat dengan orang tuanya. Anak-anak gak mau cerita sama ayahnya, gara-gara ayahnya suka nolak. Ayah, aku mau cerita. Sana le, ayah capek lagi banyak kerjaan. Sama bunda sana le, sama ibu sana le. Ada gak yang kayak gini Pak? Datang orangnya. Malah ditanya ya. Anak mau cerita gak nyaman, gara-gara orang tua diajak cerita malah marah-marah. Mi, aku tadi di sekolah berbuat kesalahan. Apa? Ibunya langsung ngegas, padahal anaknya remaja. Remaja itu kan rem aja, gak suka digas ya Bapak Ibu. Akhirnya anak jadi gak nyaman, anak jadi gak aman, anak jadi gak percaya. Oleh karenanya banyak anak-anak zaman sekarang lebih senang curhat sama temennya daripada sama orang tuanya. Maka Bapak Ibu, mari kita ukur seberapa hangat, seberapa dekat antara kita dengan anak-anak kita. Dan adik-adik yang remaja, jangan sungkan untuk curhat sama orang tuanya. Karena orang tua itu adalah orang yang sangat berjasa sama kita, orang yang paling perhatian sama kita, dan orang yang sangat dekat sama kita. Mari kita jadikan hangat hubungan kita dengan anggota keluarga kita Bapak Ibu semua. Kita bangun kehangatan, kita bangun kelekatan. Kalau kita sudah hangat dan lekat, nanti kita akan jadi sosok yang berkesan di hati anak kita. Seperti berkesannya Nabi Yakub alaihissalam. Sampai-sampai Nabi Yusuf itu berpaling dari ajakan berbuat maksiat dan dosa gara-gara keinget orang tua yang berkesan di hatinya. Allah ceritakan di surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadikal mukhlasin. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Sungguh wanita itu, yaitu istrinya Al-Aziz, berhasrat kepada Yusuf. Yusuf pun berhasrat kepada wanita itu. Andai kata tidak melihat tanda dari roknya. Jadi ceritanya Bapak Ibu, saat itu ada seorang wanita yang cantik jelita. Dia majikannya Yusuf. Dia mengajak Yusuf untuk berbuat zina. Dikunci pintu-pintu, dijebak Yusuf, lalu diajak untuk berbuat maksiat. Tapi Nabi Yusuf Bapak Ibu bisa berpaling. Kenapa? Ro'a burhana rabbih. Dia melihat tanda dari roknya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan tanda dari Allah yang seperti apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf saat itu. Salah satu tafsiran riwayatnya Ibnu Abbas menyebutkan bahwa tanda dari Allah yang dilihat oleh Nabi Yusuf saat itu adalah sosok sang ayah yang tiba-tiba hadir di ingatannya dalam keadaan sedang menggigit jarinya. Jadi gara-gara keinget ayah, tiba-tiba hadir di benak ingatannya Yusuf, maka kemudian Nabi Yusuf berpaling dari ajakan wanita tersebut untuk berbuat maksiat dan dosa. Inilah orang tua yang berkesan Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai membuat anak tercegah dari berbuat dosa dan maksiat. Kira-kira Bapak Ibu, kalau suatu saat anak-anak kita diajak berbuat nakal oleh teman-temannya, adakah kiranya anak-anak itu mengingat kita sebagai orang tuanya? Sudahkah kita jadi orang tua yang berkesan untuk anak-anak kita? Sudahkah kita jadi orang tua yang hangat dan lekat dengan anak-anak kita? Sudahkah kita perhatian dengan anak kita? Berusaha untuk mengerti mereka, menghargai perasaan mereka? Ataukah kita menjadi orang tua yang egois dan terlalu ambisi kepada anak-anak kita? Menganggap anak-anak adalah manusia dewasa bertubuh mini, sehingga pengen segala sesuatu standarnya ada di kita, tanpa mau pengertian dan perhatian dengan anak-anak kita. Mari kita merenung, mari kita berkaca, dan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kalau kita belum baik hari ini, bukan berarti kita orang tua yang buruk. Semua perlu proses Bapak Ibu. Hampir tidak mungkin jika kita sebagai orang tua tidak pernah menorehkan luka di hati anak kita. Kita pasti pernah berbuat salah dengan anak-anak kita, tapi selalu ada pintu maaf yang terbuka dari anak-anak kita yang menerima kita sebagai orang tuanya. Mari perbaiki hari-hari tersisa Bapak Ibu. Semoga umroh kali ini menjadi wasilah dan jembatan penghangat hubungan itu supaya makin dekat kembali. Kalaupun umrah kali ini belum bisa maksimal membangun kelekatan, nanti kita sambung di umrah-umrah berikutnya bersama Batik Travel tentunya. Demikian Bapak Ibu, sesi pertama. Insya Allah dilanjut dengan Ustaz Ratno. Silakan Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya menambahi dua faedah dari dekatnya hubungan orang tua dan anak dari Dr. Mustafa Abu Sa'ad yang pernah saya dengar dari beliau atau saya baca dari buku beliau. Pertama berkaitan dengan 4 unsur pendidikan anak, bahwa di sana yang pertama itu adalah membangun hubungan yang erat. Yang kedua itu adalah membangun rasa saling percaya. Orang tua percaya dengan anaknya, anak percaya dengan orang tuanya. Kemudian unsur yang ketiga adalah apabila mendapati anak-anaknya punya kelebihan, maka tugas orang tua adalah menyempurnakannya 100%, atau kalau tidak bisa
disempurnakan saja 1%. Kalau tidak bisa, maka setidaknya dijaga biar tidak turun. Kemudian kalau anaknya itu punya kekurangan Bapak Ibu, tugas orang tua adalah menghilangkan kekurangan itu 100%. Kalau tidak bisa, ya setidaknya 1%. Dan kalau tidak bisa 1%, setidaknya kekurangan itu jangan sampai bertambah. Nah, kata Dr. Mustafa Abu Sa'ad Bapak Ibu, dari 4 unsur ini ibarat rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa Bapak Ibu? 6 atau 7? Ada 5 ya, alhamdulillah, berarti dereng sare. Belum tidur ya. Baik. Rukun Islam itu setelah syahadat itu kan harus tinggal 4 Bapak Ibu. Ada sholat, ada apa lagi? Puasa, zakat, haji. Kalau ada orang Islam dia meninggal belum pernah haji Bapak Ibu, kira-kira bisa nggak disebut Islamnya sempurna? Bisa. Kapan? Kalau dia tidak mampu melakukannya. Kalau seseorang meninggal dunia belum pernah melaksanakan zakat mal sama sekali, seperser pun belum pernah, apakah bisa disebut orang yang sempurna Islamnya? Bisa. Kapan itu? Ketika uangnya nggak mencapai nisab, nggak mencapai haul. Kalau seseorang meninggal dunia, dia beragama Islam, tidak pernah puasa sama sekali, bisa nggak disebut Islamnya sempurna? Bisa juga. Sejak masuk Islam dia sakit sampai meninggal dunia, puasa bisa. Kalau sekarang orang beragama Islam tapi tidak pernah sholat, padahal punya kesempatan untuk sholat, bisa nggak disebut Islamnya sempurna? Tidak bisa. Kata Dr. Mustafa Abu Sa'ad, dari 4 ini sholat yang nggak boleh tidak, yang harus dikerjakan. Maka dalam hubungan dengan anak tadi Bapak Ibu, yang harus ada dan tidak boleh tidak ada, itu adalah hubungan erat tadi yang dikatakan oleh Ustadz Erlan Iskandar, CST. Bisa merasa nyaman, bisa merasa aman, dan bisa merasa apa lagi Ustaz? Percaya, saling percaya, ada trust. Kalau anak dan orang tua sudah punya hubungan erat Bapak Ibu, maka anak itu akan mencontoh orang tuanya meskipun kita nggak berkata apa-apa. Kita suka sholat, anaknya pengen sholat. Kita makan ada nasinya, anak pengen makan ada nasinya. Kita makan nggak pakai nasi, dia juga nggak mau pakai nasi. Ya. Kita pakai baju apa, pengen nanti pakai baju yang semisal. Kita pakai topi, dia nggak mau pakai peci. Ya, baju pakai topi, aku juga pengen pakai topi. Itu kalau hubungannya sudah erat, tidak usah bicara, kita bisa merubah dia, ya, karena kita menjadi idola dia. Itu kalau hubungannya sudah erat Bapak Ibu. Jadi ini fungsi kalau hubungan orang tua dan anak sudah erat. Anak akan mencontoh kita tanpa kita harus banyak bicara dan menasihatinya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang cerita. Ini faedah yang kedua dari Dr. Mustafa Abu Sa'ad, bahwasanya kebutuhan anak-anak untuk cerita dengan orang tuanya, kalau dia laki-laki maka sehari kurang lebih 3 menit. Ya. Itu laki-laki sama bapak sama ibunya, biasanya sedikit, tidak butuh lama-lama. Sedangkan untuk wanita atau perempuan, mereka butuh kurang lebih 20 menit per hari. Ya, 20 menit per hari. Jadi kalau ada anak mau ngajakin ngobrol kita bisa mengatakan laki-laki ya udah 3 menit ya sama bapak gitu. Kalau anaknya perempuan ya sudah maksimal 25 menit ya gitu. Itu sudah memenuhi kecukupan dia. Dan Dr. Mustafa Abu Sa'ad itu pernah mengobati seorang wanita, seorang anak perempuan umurnya 14 tahun, suka mencuri. Yang dicuri bukan barang-barang mewah, karena dia anak miliarder, uangnya banyak, rekeningnya aja banyak. Tapi dia suka mencuri uang 10-an real begitu, kecil-kecil. Kemudian ketika konsultasi dengan Dr. Mustafa Abu Sa'ad hafizahullah taala, ditanya, ini bapaknya di mana? Ya. Bapaknya di mana? Oh, ini bapaknya itu
setahun cuma pulang 2 kali Ustaz atau dokter. Nah ini obatnya ada di bapaknya. Ya sudah, kalau dia tidak bisa pulang, maka setidaknya telepon saja. Telepon dengan anak ini minimal 20 menit per hari. Ditelepon dari jarak jauh meskipun tidak pulang selama setahun itu kecuali 2 kali, Idul Adha dan Idul Fitri misalnya. Cukup ditelepon sehari 20 menit. Maka ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berlangsung lama anak itu sudah bisa sembuh dari kebiasaan mencurinya. Karena ternyata keinginan mencuri itu timbul karena dia bangga dengan bapaknya tapi nggak pernah ketemu dan nggak pernah ngobrol dengan bapaknya. Terkadang hanya seperti itu, masalah-masalah kecil tapi berefek besar. Jadi hubungan ini penting sekali. Tadi kalau laki-laki sekitar 3 menit per hari, ya boleh kita tawarkan, kamu mau cerita nggak sama bapak nih 3 menit, ya, boleh cerita apa saja dan bapak nggak akan komentar apapun. Ya. Mau buruk saya nggak akan komentar, baik saya akan apresiasi. Ya. Itu nanti Bapak Ibu kalau sehari atau setiap hari kayak gitu, dia nanti akan cerita semua rahasianya sama kita. Tapi sekali anak kita cerita, kemudian kalau buruk kita marah-marahi, kalau baik nggak diapresiasi, habis itu nggak mau cerita sama kita, ya, nggak akan menceritakan rahasia-rahasianya kepada kita. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin bercerita tentang metode pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tadi pendahuluan. Makanannya belum sampai nih Pak. Baik, ada sebuah kalimat bagus Bapak Ibu yang pernah saya terjemahkan. Dikatakan di sana, yuzhirul insanu ma'as-syakhsis shahihi. Seorang manusia itu akan mengeluarkan bunga terindahnya ketika dia bersama dengan orang yang tepat. Yuzhirul insanu ma'as-syakhsi as-shahihi. Seorang manusia akan mengeluarkan bunga terindahnya ketika dia bersama dengan orang yang tepat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata generasi terbaik umat ini adalah generasi yang pernah dibersamai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak seperti itu? Karena kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu." Ketika aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku tidak pernah melihat ada sosok pendidik yang lebih baik daripada beliau. Baik sebelum beliau lahir atau sebelum beliau ada, maupun setelah beliau tiada. Saya tidak pernah melihat pendidik yang terbaik kecuali yang beliau ini. Itu kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Maka pantaslah kalau para sahabat itu bisa mengeluarkan bunga-bunga terindahnya Bapak Ibu. Dan masing-masing sahabat punya karakternya sendiri-sendiri, punya bakat minatnya sendiri-sendiri, punya keahlian sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu pengen ilmu hadis, siapa sahabat yang paling terkenal dalam ilmu hadis? Paling banyak meriwayatkan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi kalau dalam Al-Quran, apakah Abu Hurairah juga? Bukan. Ternyata tidak. Kalau Al-Quran yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man arada an yaqra al-Quran ghaddan tariyan kama unzila falyaqra ala qiraati ibnu ummi abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran murni dan masih segar sebagaimana saat diturunkan, maka hendaknya dia membaca Al-Quran dengan cara bacanya ibnu ummi abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini disebut Abdullah bin Mas'ud. Kemudian nanti ada Zaid bin Thabit, ada Ubay bin Ka'ab, dan siapa lagi Ustaz? Zaid bin Thabit. 4 orang yang disebut Nabi. Salim Abu Maula. Iya, Salim Maula Abi Hudzaifah, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, kemudian Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ya, kurang lebih itu Bapak Ibu untuk yang ahli Al-Quran. Yang ahli perang, apakah Ibnu Mas'ud Ustaz? Tidak. Apakah Abu Hurairah Bapak Ibu? Bukan. Siapa yang ahli perang? Khalid bin Walid kalau kita nyebut.
perang Khalid bin Walid. Kalau nyebut ahli linguistik dan bahasa, apakah yang kita sebut Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, atau Zaid atau sahabat-sahabat yang lainnya, atau Abu Bakar As-Siddiq atau Umar? Siapa yang paling ahli linguistik Bapak Ibu? Kalau dari sisi syair, menyusun rangkaian kata-kata seperti Ustaz Erlan, kalimatnya bersajak-sajak begitu, ya ada Hasan bin Sabit, ada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ada Abdullah bin Rawaha. Ini orang yang membela Nabi dengan syair-syairnya. Kalau Nabi dijelek-jelekan dengan kata-kata, mereka bertiga jagonya yang membela Nabi. Kalau dari sisi bahasa, maka yang disebut bukan mereka. Yang diminta Nabi SAW untuk belajar bahasa asing. apa Ustaz? Ibrani Ustaz. Bahasa Ibrani, dan bisa berhasil menguasai bahasa itu dalam waktu kurang dari 1 bulan Bapak Ibu. Siapa namanya? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mempelajari bahasa asing cukup dalam waktu, ya, kalau tidak salah ingat 16 atau 17 hari. Habis itu sudah semua surat yang datang kepada Nabi dengan bahasa itu Suryani Ustaz ya. Jadi tapi bukan yang makali ya Bapak Ibu. Ya. Jadi bahasa Suryani ini bahasa yang pernah dipelajari oleh Zaid bin Thabit. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, semua surat yang datang kepada Nabi dengan bahasa Suryani, Zaid bin Thabit penerjemahnya. Nabi pengen ngirim surat dengan bahasa Suryani, Zaid bin Thabit orangnya. Semua sahabat Nabi punya kehebatannya sendiri-sendiri. Yuzhirul insanu ma'as-saksi as-sahih. Seorang akan mengeluarkan bunga-bunga terindahnya ketika dia bersama orang yang tepat. Dan ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara mendidik Nabi terhadap para sahabat adalah selalu melihat sisi positifnya dan dilihat dari bakat dan minatnya. Tidak dipaksa. Yang nggak bisa hafal Quran, yang nggak dipaksa untuk hafal Quran. Bahkan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang menghafal Al-Quran sebelum Nabi SAW wafat hanya sekitar 6 orang saja. Dan di 6 orang tersebut tidak disebutkan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada paksaan harus begini, harus begini. Tapi semuanya dimotivasi. Ayo yang pengen hafal Quran nanti akan naik terus di surga. Ya. Begini dan begini kata Nabi SAW. Ayo yang hafal Quran nanti kalau wafat akan menjadi orang yang paling depan ya, ketika dikuburkan. Ayo hafal Quran nanti dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat gitu. Dimotivasi semuanya. Dan dipuji semuanya sesuai keahliannya. Ini Nabi SAW. Dan saya ingin Bapak Ibu kalau nanti ke kamar membuka halaman 87 dari kitab Perusak Mental Anak Bapak Ibu. Di sana saya menyebutkan cerita tentang Nabi SAW dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya Bapak Ibu, suatu hari ada ibu-ibu yang berada di ruangan Nabi SAW yang banyak minta kepada Nabi SAW dengan suara-suara yang meninggi, bahasa kita rame. Maka setelah itu datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka seketika itu ibu-ibu langsung pada diam. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Diam semua, tenang semua. Maka Nabi SAW pun tersenyum dan mengatakan, Umar pun mengatakan, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Semoga Allah terus menjadikan gigimu bisa tersenyum ya Rasulullah. Kemudian ditanya sama Umar, wahai Rasulullah, kenapa Anda tersenyum? Maka kata Nabi SAW, ajibtu min haula illati kunna indi. Aku takjub dengan ibu-ibu yang tadi di ruangan ini. Falamma sami'na sautaka ibtadarna hijab. Ketika mendengar suaramu wahai Umar, semuanya langsung bersembunyi, delik. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fa anta ya Rasulullah kunta ahaqqa an yahabna. Wahai Rasulullah, Anda lebih pantas untuk
disegani oleh ibu-ibu tadi daripada saya gitu. Kemudian Umar mengatakan ai aduwati anfusihinna, wahai orang yang menjadi musuh bagi jiwa-jiwanya. Jadi Umar itu tidak mengatakan ya ayyuhal ummahat gitu Pak ya, tapi ya ai aduwati anfusihin, wahai musuh bagi jiwa-jiwanya sendiri. Jadi manggil ibu-ibu itu wahai musuh bagi jiwa-jiwanya sendiri, tidak wahai ibu-ibu ya, wahai para ummahat, tidak gitu Pak, langsung tegas gitu. Atahabnani wala tahabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tuh segan denganku tapi nggak segan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata ibu-ibu itu, Bapak Ibu, na'am anta afaddu wa aghladu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena Anda itu wahai Umar lebih keras dan lebih tegas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Bapak Ibu, Nabi memberi saran kepada Umar enggak untuk merubah sifat dan sikapnya? Pernah enggak bapak-bapak dan ibu-ibu mendengar Nabi bersabda, Umar, Mbok kamu agak lembut dikit lah sama ibu-ibu. Ya, manggilnya Mbok wahai ibu-ibu atau ayyuhal ummahat gitu. Enggak aduwati anfusihin. Pernah enggak Bapak Ibu? Pernah Pak? Belum pernah Nabi itu mengatakan, Umar, Mbok kamu dilembutkan sedikit lah sikapnya, setidaknya biar sama dengan saya. Itu belum pernah Bapak Ibu. Tapi yang terjadi Bapak Ibu malah dipuji saat itu juga. Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, kata Nabi, ma laqiyaka syaitanu qad tusalikan fajjan, tidaklah setan itu bertemu denganmu wahai Umar ketika kamu melewati sebuah jalan, illa salaka fajjan ghayra fajjik, kecuali setan itu akan pindah jalan untuk cari jalan lain yang tidak ada dirimu di situ. Itu pujian Nabi terhadap sikapnya Umar yang kalau dalam tanda kutip melebihi ketegasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak kritik sifatnya Umar tersebut baik, tapi diarahkan ke yang baik. Itu teknik pendidikannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, kisah berikutnya adalah kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, Utsman bin Affan itu terkenal dengan sifat apa? Pemalu. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Utsman, Utsman jadi orang itu jangan pemalu, yang agak gentle sedikit lah. Pernah nggak Bapak Ibu? Belum pernah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi setiap sahabatnya sesuai dengan karakternya. Di halaman 91 saya sebutkan sebuah riwayat. Ya. Mungkin kita baca terjemahannya. Suatu hari, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur terlentang di rumah beliau dan paha beliau pun sedikit tersingkap. Jadi paha beliau sedikit tersingkap. Ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu minta izin untuk masuk dan akhirnya diizinkan. Abu Bakar Siddiq pun masuk dan berbincang-bincang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi seperti itu. Kemudian suatu saat Bapak Ibu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang minta izin masuk dalam kondisi Nabi yang seperti itu juga, sedang tidur atau tidur-tiduran terlentang dan paha beliau sedikit tersingkap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima Umar dan berbincang-bincang dengan Umar dalam kondisi yang sama, tidak merubah posisinya. Namun suatu saat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk. Kemudian ketika masuk itu Nabi duduk dan membenahi pakaian beliau. Pahanya yang tersingkap pun ditutup. Melihat tiga kejadian yang tidak biasa, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menanyakan hal tersebut. Wahai Rasulullah, kenapa kok seperti itu? Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Bagaimana aku tidak malu
dengan seorang manusia yang para malaikat saja malu kepadanya. Di sini kita bisa mempelajari bahwa Nabi SAW memperlakukan setiap sahabat sesuai dengan karakternya, sesuai dengan sikapnya dan sifatnya. Baik Bapak Ibu, satu cerita lagi di sini. Masih lama nggak Ustaz? Kalau dua boleh nggak Ustaz? Satu. Ya sudah, satu ya Bapak Ibu. Yang tertulis di sini halaman 92, Abu Bakar dan sifat mudah nangisnya dan kalau ngimamin tidak terdengar suaranya. Jadi kalau Bapak Ibu diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu tidak kedengaran suaranya, Pak. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kalau ngimamin sholat mesti nangis dan suaranya pelan. Suatu hari ketika Nabi SAW sakit dan memerintahkan Bilal agar Abu Bakar menggantikan imam sholat, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiqun. Abu Bakar itu seorang yang lembut sekali, ya Rasulullah. Ya. Kalau bahasa kita itu ibarat orang yang peka dan Bapak Ibu, mudah terenyuhnya lah orangnya, mudah nangisnya, dan terkadang bisa jadi mudah tersinggungnya gitu ya. Kalau orang-orang seperti ini kan seperti itu. Ya, kadang punya kehebatan juga, bisa menafsirkan mimpi. Makanya Abu Bakar itu ya pandai menafsirkan mimpi karena peka dengan sebuah kalimat-kalimat, tanda-tanda itu peka. Ya. Rajulur raqiq, seorang yang sangat lembut sekali wahai Rasulullah. Idza qara al-Qur'an la yamliku dam'ahu. Kalau baca Quran tidak bisa nahan air matanya, mesti nangis. Idza qama fi maqamika lam yusmi'in nasa minal bukai. Kalau beliau menggantikan Anda wahai Rasulullah, nanti dia nggak bisa memperdengarkan suaranya karena beliau nangis wahai Rasulullah. Ya, dalam riwayat yang lain, mending Anda perintahkan Umar wahai Rasulullah, yang suaranya bisa terdengar. Ya, falau amarka ghaira Abu Bakr. Seandainya Anda perintahkan selain Abu Bakar. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 418 dan Imam Bukhari nomor 679. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi hanya mengulang kalimatnya, muru Abu Bakrin fal yusalli binnas. Perintahkan Abu Bakar biar Abu Bakar yang ngimamin orang-orang. Meskipun tidak bisa memperdengarkan suaranya, meskipun tidak bisa nahan tangis ketika jadi imam. Dan Nabi tidak pernah mengatakan, Abu Bakar, kamu jadi orang yang lebih gentle sedikit lah. Kalau ngimamin suaranya yang keras sedikit, ya, biar para makmum itu dengar. Itu belum pernah terdengar. Ya. Tapi Nabi SAW sekali lagi selalu melihat para sahabat dari sisi-sisi positifnya. Oh, anak ini karakternya begini, kemungkinan besar bagusnya diarahkan ke sini. Oh, anak ini bagusnya di sini, bagusnya ke sini. Makanya para sahabat itu punya gelar sendiri-sendiri. Kalau Abu Bakar itu ya As-Siddiq, kalau Umar itu ya Faruq, kalau Khalid bin Walid itu ya Saifullah, kalau Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ya Aminu hadhil ummah, ya. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ya Asadullah, ya. Semuanya punya gelar sendiri-sendiri. Apakah Al-Faruq nggak bisa dipegang sama Abu Bakar? Apakah Siddiq nggak bisa dipegang sama Umar? Kok hanya orang-orang tertentu saja? Setiap sahabat punya gelar sendiri-sendiri. Jawabannya karena Nabi SAW bisa mendidik para sahabat sesuai dengan bakat dan minatnya dan mengarahkan ke arah yang paling terbaiknya. Jadi kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa melihat sisi-sisi positif anak, melihat dari sisi bakat dan minat anak, kemudian mengarahkan ke arah-arah yang terbaik terutama dengan ilmu Ikigai, ya, dengan teori Ikigai dari bangsa Jepang, maka anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang singkat ini Bapak Ibu bisa diambil pelajarannya dan bisa diambil intisarinya agar kita bisa menjadi orang tua yang berkesan dan juga bermakna. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustaz Herman. Jadi orang tua yang apa Ustaz?
berkesan dan bermakna. Kok batik travel banget itu? Berkesan dan bermakna ya. Baik. Itu Pak Wasis nanti ditanya nomor rekeningnya ya. Baik, Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hidangan kita sudah mulai dipersiapkan sehingga kita akan menikmati kehangatan nasi hidangannya sekaligus kehangatan keluarga besar kita. Silakan makan sambil ngobrol ya Bapak Ibu ya, sambil hangat. Kenapa Ustaz? Satu orang, satu nampan untuk 4 orang ya. Kita siapkan memang makannya cukup ya Bapak Ibu ya, insya Allah buat Bapak Ibu semua. Lalu nanti kalau habis selesai makan bisa langsung sholat bergantian ya Bapak Ibu ya, dan nanti sebagian ada yang langsung telefrik juga diperkenankan biar kita bisa percepat agendanya. Lalu kemudian setelah telefrik baru kita agenda bebas, dan bagian daftar tobogan nanti naik tobogan ya. Nah nanti selengkapnya akan disampaikan oleh Kak Rido berikut dengan info-info lainnya. Silakan Kak Rido.